D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan NRP 222-32793 kelas reguler 2 semester 1. Saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi muskuloskeletal yang dibimbing oleh Bapak Henry Didi Hartono, Eskep Nurse MPD. Muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yaitu otot dan skeletal yaitu tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh atau ilmu miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot, tendon, dan lain-lainnya. Bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium, kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang yang pertama mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh, yang kedua melindungi organ tubuh, yang ketiga memberikan pergerakan otot, yang keempat membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang, dan yang kelima yaitu menyimpan garam-garam mineral. Yang selanjutnya yaitu struktur tulang. Struktur tulang terdiri dari dua, yaitu jaringan tulang padat dan jaringan tulang berongga. Jaringan tulang padat bersifat padat, keras, fungsinya untuk melindungi bagian dalam tubuh. Tersusun atas osteon. Osteon yaitu unit yang berstruktur silindris, subunit osteon, osteocyte, terletak dalam rongga yang disebut lacunae. Pada pusat osteon terdapat saluran yang berisi pembuluh pusat. Lapisan matrik tulang disebut lamellae. Yang kedua yaitu jaringan tulang berongga, terdapat pada bagian dalam tubuh, padat, sangat porous, dalam kurung struktur berpori. Tidak memiliki osteon, tapi memiliki matrik tulang. Tersusun atas struktur yang tidak beraturan. Dan pembuluh darah terhubung dengan Volcans dan Haversian canals. Komponen tulang, jaringan ikat yang tersusun oleh 4 sel matrik dan membran tulang. Matrik tulang terdiri dari 20% air, protein, dan 60% mineral. Terdapat senyawa inorganik yaitu kalsium dan fosfor. Yang kedua yaitu terdapat senyawa organik yaitu proteoglikas, glikoprotein, dan kolagen. Membran tulang. Permukaan eksternal dan internal tulang dilindungi oleh membran, periosteum dan endosteum. Yang pertama yaitu periosteum. Peri yaitu melapisi, osteo yaitu tulang. Terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki kartilak. Yang kedua yaitu endosteum. Endo artinya bagian dalam dan osteo artinya tulang. Membran osteogenik seperti halnya periosteum yang mengandung osteokites dan osteoklasts. Endosteum melapisi bagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah. Sel tulang. Sel tulang yang pertama yaitu osteoprogenites. Jenis selnya belum berdiferensiasi, mampu bermitosis membentuk osteoblasts. Yang kedua yaitu osteoblasts. Diferensiasi sel osteoprogenitor, osteoblast sel pembentuk sel tulang dan matriks tulang. Pada permukaan dan rongga tulangnya mengandung pembuluh darah dan sumsum tulang. Yang ketiga yaitu osteocytes, menyusun sebagian besar struktur tulang. Selnya hasil diferensiasi dari osteoblasts
terdapat di sekitar matriks tulang dan berfungsi mempertahankan matriks tulang. Yang keempat yaitu osteoklasts, yang terdapat pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan bone marrow. Fungsinya untuk meresorpsi atau menghancurkan matriks tulang. Fungsi ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perbaikan tulang. Klasifikasi tulang. Yang pertama yaitu tulang panjang, berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban. Terdapat pada tulang anggota gerak atas atau bawah, contohnya seperti humerus, tibia, femur, dan ulna. Dan yang kedua yaitu tulang pendek, berbentuk kubus, contohnya pada tulang pergelangan tangan dan kaki. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu tulang pipih, permukaannya luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot, seperti tulang kranial, frontal, parietal, occipital, tulang iga, dan tulang bahu. Yang keempat yaitu tulang tidak beraturan. Bentuk, ukuran, dan permukaannya bervariasi, contohnya tulang belakang, sakrum. Yang kelima yaitu tulang sesamoid, merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Contohnya seperti tulang patella atau lutut. Bentuk dan konstruksi tulang ditentukan fungsi dan gaya yang bekerja padanya. Yang kedua yaitu kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan dengan gelatin kuat, tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblas. Sel-sel kondroblas mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriks ada 3, yaitu yang pertama tulang rawan hyalin yang mengandung serat kolagen dijumpai di ujung tulang rusuk. Yang kedua yaitu tulang rawan elastin, lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrisit di daun telinga, laring, dan epiglotis. Yang ketiga yaitu fibrokartilago, yaitu matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan terletak di cakram tulang belakang. Yang ketiga yaitu ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susun rambut yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Contohnya di bagian lutut meliputi ligamen patella dan lain-lain. Yang keempat yaitu fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagian fascia superficial atau pembungkus tebal, jaringan penyambung fibros yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsinya sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Yang kelima yaitu bursae, adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Fungsinya sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Contohnya seperti antara tulang dan kulit dan tulang dan tendon. Yang keenam yaitu tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibros yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsinya untuk membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, dan menari. Yang ketujuh yaitu the joint atau sendi. Sendi adalah tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan, sendi terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, sendi yang tidak dapat bergerak, contohnya sutur pada tulang tengkorak kepala. Yang kedua yaitu sendi dengan sedikit pergerakan, contohnya seperti sendi antara tulang iga. Dan yang terakhir yaitu sendi yang mampu bergerak bebas, jenisnya sendi peluru, sendi putar, dan sendi luncur. Yang ke-8 yaitu otot atau muskulomuskle.
Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Fungsi otot yaitu menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, melindungi organ vital, dan menopang jantung lunak. Ada tiga jenis otot yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Sifat-sifat otot ada 4. Yang pertama yaitu kontraktilitas. Yang dimaksud kontraktilitas yaitu kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang. Yang kedua yaitu ekstensibilitas, sama dengan distensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Yang ketiga yaitu elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau memanjang atau memendek. Yang keempat yaitu iritabilitas, sama dengan eksitabilitas, merupakan kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.